Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suku Papua. Nah, untuk mengkaji lebih dalam mengenai suku Papua, jangan kemana-mana, mari kita bahas. Tapi sebelumnya kami perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 3 membahas mengenai suku Papua. Te preocupação, ele te bota, saca, 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 sem nem ter preocupação. Untuk lebih memanjakan mata, pertama-tama mari kita bahas mengenai keindahan suku Papua. Untuk sejauh ini, kalian sama nggak ya? Kayak Mimin, merasa suku Papua itu memiliki keunikan-keunikan sendiri. Ya dong. Apabila sama, mari kita bahas mengenai macam-macam suku Papua. Suku Papua sendiri terbagi menjadi 8 suku bagian. Yang pertama, suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Selatan. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang begitu sangat unik. Populasi suku Asmat terbagi menjadi 2, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Yang kedua, suku Dani. Suku Dani sendiri mendalami wilayah Lembah Baliem yang ada di bagian tengah pegunungan Jayawijaya, Papua. Yang ketiga adalah suku Amungme. Suku Amungme mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Keempat ada suku Muyu. Suku Muyu adalah salah satu suku bangsa Indonesia dan terdapat di Papua Selatan, yang menempati daerah di sekitar Sungai Muyu dan terletak di sebelah timur Laut Merauke. Keenam ada suku Korawi. Suku Korawi tinggal di pedalaman Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Nah, itu dia macam-macam suku Papua. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sejarah suku Papua. Mari sama-sama kita saksikan sejarah suku Papua. Papua bukanlah sebuah ras, melainkan hanyalah sebuah daerah ataupun wilayah. Orang Papua sendiri masih termasuk ke dalam ras Melanesia, yaitu kelompok manusia dengan ciri fisik berkulit hitam dan berambut keriting. Teuku Jacob, seorang guru besar antropologi Ragawi Universitas Gadjah Mada, dalam disertasinya yang berjudul Some Problem Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region pada tahun 1967, beliau menduga bahwa di zaman es yang berakhir kira-kira 800.000 tahun yang lalu itu, ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk asli wilayah Indo-Australia pada saat itu merupakan ras Paleo-Melanesoid. Kira-kira 800.000 tahun yang lalu ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk asli wilayah Indo-Australia ini pada saat itu merupakan ras Paleo-Melanesoid, yaitu salah satu ras yang berimigrasi ke Nusantara. Nah, jadi zaman dahulu etnis Papua dan aborigin saling kayak berbagi genom gitu dalam satu ras sebelum akhirnya pada saat zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi tinggi, maka Australia terpisah dari pulau-pulau Nusantara itu. Nah, di sini mulai terjadi evolusi nih terhadap ras Paleo-Melanesoid ini, di mana penduduk yang mendiami Australia ini berkembang menjadi ciri fisik ras Australoid. Sedangkan penduduk yang mendiami Papua berkembang menjadi ciri fisik ras Melanesoid. Oke, kita lanjutkan mengenai perkembangan ciri fisik nih. Perkembangan ciri fisik yang dialami oleh penduduk Papua agaknya ini dipengaruhi gitu oleh masuknya kelompok manusia lain yang sempat mendiami Papua itu. Ada beberapa spekulasi yang bilang bahwa ras Afrika juga pernah masuk ke Papua. Spekulasi ini diperkuat oleh penemuan Luca Pagani dan Thomas Kivisilit yang berasal dari Departemen Arkeologi dan Antropologi Universitas Cambridge. Mereka mendapati bahwa ada tanda-tanda genetika yang mengindikasikan jika orang Papua ini sebenarnya memiliki 2% genom gitu ya yang berasal dari ras Afrika yang migrasi ke berbagai wilayah penjuru dunia, termasuk ke daerah Papua ini. Hal ini tentu bisa dikaitkan dengan sejarah mengenai
migrasi ras Afrika yang menyebar ke berbagai wilayah dunia. Mungkin pada saat itu, Papua ini menjadi salah satu wilayah yang sempat didiami oleh kelompok manusia tersebut. Banyak ilmuwan yang belum dapat mengungkapkan kebenaran mengenai teori out of Africa ini. Nah, itu dia sejarah dari suku Papua. Kalian pernah dengar nggak di mana suku Papua mempunyai tradisi di mana dia memotong jarinya sendiri? Kayaknya kalau kita bahas seru nih. Yuk kita bahas. Indonesia dikenal dengan beragam tradisi suku dan budaya. Setiap suku memiliki ritual masing-masing, terutama dalam beberapa acara adat, termasuk acara kematian. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidaklah cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Walikarek Make Hasing. Jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan mengenai tradisi suku Papua di mana dia memotong jari-jarinya. Nah, kalau kalian mau nggak nih apabila kalian sedang berduka, kalian mau memotong jari-jari kalian? Kalau Mimin sih nggak mau ya. Kayaknya kurang seru ya kalau kita cuma bahas ini aja. Bagaimana kalau kita bahas lebih dalam lagi? Jangan bosan teman-teman, yuk kita lebih banyak belajar mengenai beragam-ragam suku di negara kita. Musiknya mana nih? Nah, sebelumnya kita ambil referensi dari Sibolang dulu ya, supaya kita lebih mengenal apa sih yang ada di suku Papua tersebut. Mari kita saksikan keseharian anak alam ujung timur. Nah, bagian yang akan kita ambil untuk membuat noken adalah batangnya. Hati-hati ya, jangan sampai bagian tengah batang patah. Kumpulkan secukupnya saja ya teman, jangan dihabiskan. Kami anak-anak suku Moni, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, sudah biasa membantu mama bikin noken. Anggrek dome yang kami ambil tadi akan dibuat hiasan untuk lapisan benang noken. Jadi noken kami lebih beragam warnanya. Begini nih, cara jitu kami mengupas anggrek menggunakan gigi. Satu batang anggrek bisa dibagi menjadi 3 hingga 4 bagian. Makin banyak dibelah, makin tipis batang anggreknya. Terakhir, tinggal disulam deh. Dalam aturan adat kami, hanya perempuan sajalah yang boleh menyulam noken.
Kalau laki-laki hanya bisa membantu seperti yang kami lakukan ini saja. Hamau, om pokoknya yang kelai teh. Om imam mak tare kau. Iku elo. Aku sempo lo, tak ini balok. Doa tak isa apa teh kau. Kau kan ibu tahu. Sudah selesai nih tugasku. Dan noken-noken yang sudah jadi sudah siap dijual di pasar Sugapa nanti siang. Yeha! Singgah. Sebelum berangkat ke pasar membantu ibu berjualan, kami mau panen sayur dulu di kebun. Lumayan kan, bisa sekalian dijual ke pasar. Ini namanya sayur hitam. Cuma ada di daerah Papua dan di dataran tinggi saja loh. Memang sih warnanya tidak hitam. Tapi dari dulu kami sudah menyebutnya begitu. Selain rasanya enak, kata mama sayur hitam juga sangat baik jika dimakan oleh ibu yang baru melahirkan. Untuk memulihkan badan ibu yang lemah. Wah, sudah banyak nih. Saatnya kita bungkus. Yuk, kita bawa. Hore! Hari ini pasar ramai sekali. Sayur dan noken yang akan kami jual pasti cepat laku. Saat hari pasar tiba, masyarakat dari berbagai desa berbondong-bondong datang ke pasar tradisional Sugapa ini. Ada yang menjual hasil kebun dan ternak, ada yang membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang datang untuk hanya berbincang-bincang dengan sanak saudara. Dalam suku kami, tradisi berjualan dan berkebun menjadi tugas utama bagi ibu-ibu, sedangkan bapak-bapak sebagai pengatur teknik berjualan. Oh iya, para pembeli harus membawa noken untuk menyimpan barang yang dibeli. Karena penjual tidak menyediakan kantong plastik. Kebiasaan seperti ini ada baiknya loh teman. Hitung-hitung menjaga lingkungan dari kerusakan akibat sampah plastik. Hore! Ada pembeli lagi yang datang. Aku jadi tambah semangat membantu ibu berjualan nih. Ina wana dukua tak apa mak. Karena 5.000. 5.000 datang. 5.000. 5.000. Tahu karena usuma dugun lupa. Mana lihat emang kayak. Ame. Wah. Sotan juga kok bagi madu gua. Wah, ada tugas baru lagi nih. Bolang siap membantu kapanpun mama butuhkan. Teman, bantu aku mengawetkan daging hasil buruan bapak di sungai yuk. Caranya mudah kok. Hanya dengan membungkus daging dengan daun pandan yang kami ambil tadi, kemudian direndam dalam air sungai. Bungkus daging dengan rapi dan rapat, supaya tidak terlepas saat ditenggelamkan ke dalam sungai nanti. Oh iya, aroma daun pandan yang wangi akan menyerap bau tidak sedap sehingga daging yang diawetkan tidak akan berbau sama sekali. Tapi sebelumnya, isi perut dari hewan ini
harus dikeluarkan dulu dan kulit hewan harus tetap menempel pada daging supaya daging tidak membusuk. Karena sebelumnya sudah dibersihkan oleh Bapak, jadi kami hanya bertugas membungkusnya saja deh. Kaya pasti dia lah. Ini lang kau. Usut aja lang kau. Gila. Dito kayo. Umaya upo jali dia. Telilan. Nah, sudah terbungkus rapi nih. Saatnya menenggelamkan ke dalam sungai. Jangan lupa tindih daging ini dengan batu supaya tidak hanyut. Alam dah, kita mana dia? Alam mana dia? Urang apa yang tentang kau? Teman, karena udara di desa kami sangat dingin, sungai yang mengalir di depan kami ini biasa digunakan sebagai tempat pengawet makanan. Dengan begini, daging akan tahan hingga beberapa minggu loh. Keren kan? Dari Intan Jaya, kita ke tempat saudara Papuaku lainnya di Asmat. Nah teman-teman, itu dia keseharian anak alam ujung timur Indonesia. Selesai sudah pembahasan kita mengenai suku Papua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Baik teman-teman semua, terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu mengenai konten ini. Terima kasih teman-teman, karena itu semua adalah gratis loh.